Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, hamma ba'du. Baik teman-teman, untuk diskusi via Zoom kali ini saya sudah berhasil mengundang salah satu orang yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi kalangannya sendiri. Sudah tidak asing beliaunya, dan beliaunya ini sekarang sedang menyelesaikan studi pasca sarjana ya di UIN Soekarno. Benar Pak? Benar. Program magister. Iya, program magister pasca sarjana di UIN Soekarno. Tentu dengan topik yang mungkin agak menarik ini, perbincangan topik yang menarik, karena untuk kali ini kita menghadirkan sebuah topik tentang kajian keislaman atau wajah Islam di media sosial. Dan ini akan ada kaitannya juga topik ini dengan, insya Allah kalau jadi teman-teman, di hari Minggu. Di hari Minggu itu saya juga mengundang salah satu mahasiswi di pasca sarjana UNER. Nah, kajian tentang media sosial, tapi kaitannya nanti kan dengan kedokteran, dengan dunia medis, gitu. Lebih tentang pengaruhnya terkait dengan kasual. Menarik untuk kita amati bersama bahwasanya perkembangan media sosial saat ini sudah mengalami mungkin kemajuan yang sangat pesat, dan kemajuan tersebut tidak hanya kemajuan bagaimana kemudian menjalin silaturahim saja, tapi juga ada banyak kajian-kajian yang bermunculan di media sosial, khususnya yang sedang booming atau banyak digunakan untuk memanfaatkan kajian keislaman itu adalah di Facebook, ada di Instagram, dan lain semacamnya. Ini menjadi pemantik bagi kita, sehingga kemudian kita selaku orang yang mau belajar di dalam Islam tentu harus punya perhatian, bukan hanya kemudian memperhatikan Islam secara realitas di dunianya, tetapi juga kita harus menelusuri dan mengeksplorasi bagaimana kemudian perkembangan Islam itu di media sosial yang sudah saat ini menjadi atau digandrungi oleh teman-teman anak muda sekalian. Mungkin untuk pertama teman-teman, saya mempersilakan saudara Mas Wahyudin Azhar ini untuk memberikan pemaparan Tambahan. Ya, untuk memberikan pemaparan dulu. Apa sih sebenarnya, bagaimana sih sebenarnya wajah Islam di media sosial? Oke, terima kasih atas waktunya. Jadi ini merupakan perkembangan terbaru ya, bisa dikatakan begitu, perkembangan terbaru dari sejarah Islam. Jadi keberislaman atau apa ya, format-format Islam itu tidak hanya terjadi di ruang-ruang offline, seperti katakanlah pengajian gitu kan, dulu kan di offline gitu, pengajian atau buku-buku Islam, kitab-kitab Islam itu berbentuk cetak, yang mana itu pasti offline. Nah, di era-era sekarang ini kemudian sejarah Islam itu ya bisa dikatakan kayak gitu, masuk pada dunia maya, dunia online, yang sebenarnya itu banyak pakar menyebutkan itu jiplakan dari offline. Jadi dunia online, dunia sosial media itu jiplakan dari dunia offline. Jadi apa yang ada di dunia sosial media itu sangat dipengaruhi oleh apa yang ada di dunia offline. Begitu juga sebaliknya, dunia offline juga bisa sangat terpengaruh oleh dunia sosial media. Contoh paling simple, nah,
ini saya mau bicara yang ringan-ringan aja karena yang berat-berat saya nggak mampu. Al-Quran ya. Al-Quran, sejarah Al-Quran itu kan sangat panjang dan sekarang sejarah itu sedang terus berlangsung. Yang dulu masih dunia oral, belum tertulis, kemudian ditulis di pelepah kurma, kemudian ditulang, kemudian dibukukan menjadi mushaf, kemudian dicetak, disebarluaskan sampai yang sekarang ada ini. Kemudian Al-Quran itu masuk ke ruang online, ke ruang virtual. Ada aplikasi Quran di Android sudah banyak juga. Pembacaan itu kan juga sudah banyak yang diunggah ke YouTube, ke Facebook dan yang lain. Dulu kan masih harus terdengar melalui kaset kan. Nah sekarang sudah di YouTube sudah bisa ditemui. Bahkan ya mushaf itu sendiri, tulisannya ya, tulisan Al-Quran itu yang dulu di benda-benda yang bisa kita pegang, di kertas katakanlah salah satunya, itu juga sudah masuk dalam ruang sosial media, dalam meme kan. Di Instagram itu sangat banyak sekali. Meskipun ya satu hal yang sangat saya sayangkan, ketika meme Al-Quran itu ada di sosial media itu tidak dicantumkan dengan ayatnya, dengan teks Arabnya, tapi langsung terjemah. Nah, ini menjadi fenomena baru dalam perkembangan sejarah Al-Quran gitu. Kemudian itu tadi dari fenomena yang seperti itu melahirkan perilaku yang beragam juga. Misalnya kita lihat meme katakanlah meme Al-Quran itu bertuliskan misal bersedekah 1 dibalas 10 dengan mengutip ayat itu. Meskipun teks Arabnya nggak dicantumkan, cuma terjemahnya. Nanti ambil kasus di Instagram ya. Nanti dalam meme itu tertulis terjemah ayat itu. Nanti di captionnya itu kemudian ajakan untuk bersedekah ke lembaga tertentu, ke panti asuhan misalnya, ke pesantren tertentu. Nah, ini perilaku yang lahir dari katakanlah mediatisasi Al-Quran gitu. Nah, saya sering menyebutnya begitu. Mediatisasi Al-Quran itu melahirkan perilaku yang bermacam-macam. Pragmatis. Ya. Bahkan juga seperti akikah, hadis tentang akikah itu juga ditampilkan dalam meme. Nanti captionnya promosi berakikah di perusahaan ini, gitu kan. Nanti juga ada misal hadis tentang bersedekah, nanti di captionnya ada sedekah ke masjid ini. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi perilakunya beragam. Jadi kalau saya tangkap dari apa yang sampean jelaskan barusan di prolog ini, mungkin di sana akan terjadi semacam eksploitasi agama. Ya eksploitasi, kemudian komodifikasi. Iya. Agama dijadikan bahan jualan. Jualan. Jadi berjualan atas nama agama, gampangnya. Iya, nah, itu sangat banyak sekali sekarang. Jadi itu ya. Terus terkait perkembangan media sosial yang kemudian banyak digunakan oleh orang-orang untuk bagaimana melancarkan pembelajaran agama di media sosial. Itu sebenarnya seberapa berpengaruhkah media sosial itu kemudian mempengaruhi penggunanya ataupun usernya untuk kemudian menganut agama yang mereka peroleh ataupun pelajaran agama yang mereka peroleh di media sosial. Sebelum ke situ ya, jadi katakanlah di YouTube ya, itu ada semacam apa istilahnya, teori bubble gitu. Jadi misal kita sering membuka video ceramah Ustadz Abdul Somad, maka karena sering itu kan nanti YouTube akan memberikan rekomendasi yang sesuai dengan itu kan, Ustadz Hidayat, Ustadz Hanan Ataki yang dalam jalur itu. Nah, beda misalnya kita ketika membuka ceramah-ceramah NU, maka
YouTube akan merekomendasikan video-video ceramah dari kalangan yang sejenis dengan yang sering kita buka. Nah, ini sebenarnya pengaruhnya sangat besar, sangat-sangat besar. Ketika kita sering membuka di Ustaz Abdul Somad misalnya, maka cara pandang atau pemikiran, cara berpikir kita itu akan ikut seperti Ustaz Abdul Somad dan kalangannya gitu. Yang apalagi misalnya kita sering membuka itu siapa yang kemarin yang katanya Dukhon nggak jadi itu, Ustaz siapa itu? Ustaz akhir zaman itu loh. Yang membrand gimana? Saya lupa juga. Bukan Uzma gitu. Ustaz Uzma ya. Ustaz Uzma. Ketika kita sering buka itu ya nanti YouTube akan merekomendasikan yang sejenis itu, yang tentang akhir zaman. Mungkin juga muncul Ustadz Baikuni yang rame dulu itu di Jawa Barat. Ya. Jadi cara pandang mereka pun akhirnya ya seperti Ustadz yang sering mereka tonton gitu. Nah, ini yang saya lupa istilahnya, bubble apa gitu. Filter bubble. Jadi YouTube akan menggiring kita sesuai dengan apa yang sering kita lakukan di YouTube itu. Iya. Karena YouTube menganggap apa yang sering kita buka ya. Jadi, siapa yang sering kita tonton maka kemudian akan. Iya. Ya, rekomendasinya itu yang sejenis dengan itu. Gitu. Jadi cara pandang akhirnya pemikiran keagamaan di kalangan masyarakat menjadi sangat berpengaruh. Ini ya menjadi miris ya, apalagi masyarakat awam yang tidak mengenyam pendidikan, tidak belajar agama melalui buku atau kitab atau pesantren, maka mereka akan sangat eksklusif. Sangat eksklusif. Maksudnya dia akan semacam antipati terhadap pendapat yang berbeda dengan pendapat ustadz yang sering mereka tonton. Berarti tidak mau menerima perbedaannya. Ya begitu. Kembali ke orang ya. Kalau orangnya memang sudah eksklusif, ya begitu eksklusif. Ya begitu juga sebenarnya kalau kita sering nonton di ceramah-ceramah Kiai NU dan kita juga tidak mengenyam pendidikan yang di pesantren atau membaca buku atau membaca kitab, maka orang-orang yang seperti itu juga akan antipati terhadap pemikiran atau pendapat yang berbeda dengan Kiai NU gitu. Ini sangat terpengaruh ke cara pandang pemikirannya. Jadi mereka menjadi sangat eksklusif. Ya, salah satu pengaruhnya gitu. Terus pengaruhnya ya, sekarang kita berbicara masalah pengaruh berkaitan dengan pengaruh ini. Seberapa berpengaruh mereka yang mungkin jauh dari pemahaman kita ataupun aliran yang memang tidak sesuai dengan jalur kita mempengaruhi terhadap pengguna media sosial. Apakah perlu untuk kemudian kita terjun di dalam media sosial untuk meramaikan agar mereka tidak terpengaruh pada paham-paham atau setidaknya mengimbangilah paham-paham yang mungkin tidak sesuai dengan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah yang menjadi panutan ataupun pedoman kita? Kalau kita sebagai berprinsip atau berperilaku sebagai dai, pasti kita resah dong melihat masyarakat yang kita anggap cara beragama mereka ini tidak kurang sesuai gitu. Katakanlah menganut menganut ideologi khilafah, kemudian suka-suka membid'ahkan. Nah, pasti ya golongan seperti kita kan pasti akan resah. Tapi begini, itu saya rasa selanjutnya kan, ini kita ingin membaca fenomena dulu ya. Iya, fenomena ini. Jadi gini, kemarin itu di ICIS, Annual International Conference of Islamic Studies yang diadakan Kemenak di Jakarta, itu ada satu artikel gini yang berbicara tentang salah satu bentuk kesalehan di media sosial itu adalah memposting terjemahan
bukan, memposting hadis gitu, memposting hadis. Jadi sering kan kita ketika di mana di Facebook kah, di Instagram kah, pasti ada orang Nabi bersabda HR Muslim, HR Ahmad, kemudian hadis ini disahihkan oleh Albani misalnya, itu sangat sering sekali. Itu menjadi apa ya, semacam bukan fenomena, tanda kesalehan seseorang di media sosial. Meskipun sebenarnya ya kita kan kalau cuma baca terjemah kan pasti terpotong kan pemahamannya, pasti sangat berbeda kalau kita membaca teks aslinya gitu. Itu. Kemudian juga gini, ada lagi yang cukup menarik. Ini di Instagram jadiannya ini. Di Instagram itu kan ada hashtag kan, tagar. Iya, tagar. Pasti pernah melihat atau pernah mendengar hashtag Islam yes, khilafah no. Nah, itu kan orang-orang NU kan yang memfollow up-nya gitu, yang membimbingkannya. Nah, hashtag itu ada tandingannya. Islam yes, khilafah now. Tandingan itu, khilafah now. Bukan no. Kalau orang-orang NU Islam yes khilafah no, orang-orang HTI itu Islam yes khilafah now. Itu menjadi pertarungan wacana. Yang satu Islam yes khilafah no ini ingin menggiring masyarakat menuju ya Islam Nusantara katakanlah gitu. Yang satunya lagi ingin menggiring masyarakat menuju ke pemahaman sistem khilafah. Jadi saling tarung wacana gitu. Ya meskipun sebenarnya ya kembali lagi ya, terutama di Islam yes khilafah now yang saya perhatikan beberapa hari terakhir ini, fenomenanya hanya sekedar kampanye untuk khilafah bagian dari Islam, khilafah bagian dari wahyu. Tidak ada tidak ada keinginan untuk berdialog gitu. Jadi tidak ada keinginan untuk berdialog. Jadi fenomenanya sampai saat ini antara dua kubu itu tetap kubu yang pro khilafah dan kubu yang tidak pro kontra khilafah ya. Tetap berlangsung, dan hashtag itu setiap hari terus bertambah. Penggunanya terus bertambah. Berarti ini kembali kepada yang awal lagi, bahwasanya teori filter bubble itu memberikan memberikan semacam bertambahnya wawasan tentang khilafah bagi yang pro khilafah, dan yang tidak memberikan wawasan bagi yang tidak pro khilafah, kayak gitu fenomenanya. Ya, fenomenanya gitu. Jadi kita harus ya sangat-sangat bijak menggunakan sosial media itu. Dan juga di sosial media juga sudah banyak klaim-klaim kebenaran itu kan. Jadi ketika misal ada perdebatan di kolom komentar FB, maka satu pihak akan mengunggah screenshotan meme. Nah, itu menjadi dalil kan. Akhirnya menjadi dalil. Seakan-akan dia setara dengan nas. Setara dengan nas. Iya, di kolom komentar itu misalnya saya berdebat dengan orang Wahabi, nanti orang Wahabi itu mengutip meme Albani mensahihkan hadis ini, itu jadi dalil kemudian. Proses pendalian jadi sangat sederhana di sosial media. Tinggal upload, tinggal copy paste, beres. Ya. Maka dia sudah harus dianggap benar. Ya, ini mungkin lagi kajian tentang, kita masuk lebih dalam lagi. Kajian tentang pengkerdilan terkait yellow page istilahnya ya, bagi mereka yang yellow page, yang kemudian mengajak kembali pada Al-Quran dan hadis. Dan ini juga akan berkembang di media sosial sendiri. Sangat-sangat berkembang. Bagaimana membacanya yang sebenarnya? Ini ada istilah, mungkin pernah dengar istilah tekstual kan ya? Ya. Ketika kita membaca hadis atau ayat, maka kita mengambil apa yang
dohir kalam ya kan. Ini ada tekstual level kedua. Kalau level pertama itu pada teks Arab atau teks aslinya. Ini mengambil apa adanya dari terjemah teks, dari terjemah nas. Jadi orang-orang tekstual di level kedua ini ketika belajar agama dia tidak mengakses teks aslinya. Ketika belajar hadis mereka tidak mengakses hadisnya, teks Arabnya, tapi mengakses terjemahnya dan mereka berpegang teguh iktimat itu dengan terjemahnya itu. Fenomena yang lahir dari cara pandang yang seperti ini bisa nanti teman-teman coba search di Instagram khususnya, itu banyak meme hadis celana cingkrang. Jadi yang isbal itu masuk neraka itu kan ada hadis-hadis gitu kan, mereka cuma menampilkan terjemahnya aja, menampilkan terjemah hadisnya begini, terus di sampingnya ditampilkan karikatur orang yang celananya cingkrang, kemudian diberi keterangan yang isbal masuk neraka, yang cingkrang ini sesuai sunnah. Jadi ya seperti itu, tekstualitasnya sampai seperti itu. Tapi kemasannya aja modern, tapi tetap tekstual sebenarnya. Gitu. Kalau di hadis memperhatikan asbabul wurud ya. Kalau Al-Qur'annya asbabun nuzul. Kan nggak sederhana kan memahami hadis itu kan nggak sederhana. Tapi di sosial media hanya dengan satu kotak kecil meme itu dengan terjemah hadis, kemudian ada karikatur orang berjenggot kah, orang celana cingkrang kah, maka itu menjadi sahih, menjadi benar, pemahaman yang seperti itu benar menurut mereka. Ini sebenarnya juga kembali lagi ini pertarungan wacana. Yang satu kan katakanlah NU gitu kan, itu mereka nggak cingkrang kan itu. Kebiasaan orang-orang NU kan nggak cingkrang. Dan bagi orang-orang Wahabi cingkrang itu isbal itu yang bukan cingkrang itu masuk neraka gitu. Pertarungan wacana. Oke, kita lanjut di segmen kedua nanti, Pak. Oke. Di close dulu.